Sekali lagi kepada Kak Mahfud kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, mungkin belum masuk ya, mungkin terkendala jaringan. Langsung saja kita masuk ke narasumber yang berikutnya, yaitu Kak Adik Herlina dari Program Studi Perbankan Syariah. Kepadanya kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mau nanya nih, apakah kedengaran suara Adek? Dengar. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan kepada Adek untuk menjelaskan materi kita tentang hari ini, yaitu terkait dengan wakaf. Cari dulu materinya ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Coba dikatakan tolong materi. Oke, di sini ada mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adek Herlina dari PTI Syariah Bengkalis. Program studi yaitu Perbankan Syariah. Sekarang sedang duduk di semester 7 dan sekarang magang di Basnas Kabupaten Bengkalis. Di sini Adek akan menjelaskan tentang wakaf. Nah, berbicara tentang wakaf, wakaf itu ada pernyataan bahwa wakaf merupakan instrumen investasi bagi umat muslim. Nah, kenapa wakaf ini menjadi instrumen investasi? Sebagaimana yang kita ketahui dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas kenapa disebut sebagai investasi. Ini merupakan salah satu investasi akhirat bagi umat muslim. Kenapa? Karena telah dijanjikan Allah bahwa barang siapa yang mewakafkan hartanya di jalan Allah, maka segala amalnya itu tidak terputus. Amalnya akan terus mengalir, pahalanya akan terus mengalir hingga beliau meninggal dunia. Maksudnya hingga manusia itu meninggal dunia. Itulah kenapa wakaf ini disebut sebagai investasi akhirat ya teman-teman. Walaupun misalnya kita udah meninggal dunia, tetapi pahala kita itu tetap mengalir. Kemudian kenapa disebut sebagai investasi di dunia? Karena kita bisa bayangkan kalau seandainya wakaf itu berkembang seperti zaman-zaman kekhalifahan, di mana kan pada zaman kejayaan Islam wakaf itu berkembang dengan optimal, kemudian investasi wakaf itu juga marak, maka bisa kita bayangkan kalau seandainya perkembangan wakaf saat ini sama dengan di zaman kekhalifahan, maka kehidupan anak cucu dan keturunan kita itu insya Allah akan terjamin.
Kenapa saya bilang begitu? Bisa kita bayangkan cucu keturunan kita itu bisa lahir dari rumah sakit wakaf, terus mungkin bisa menuntut ilmu di sekolah-sekolah wakaf, kemudian juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan wakaf, kemudian bisa beribadah di masjid-masjid wakaf, bahkan meninggal pun mungkin dikebumikan di tanah-tanah wakaf. Masya Allah, begitulah kenapa wakaf ini disebut sebagai investasi bagi umat muslim. Kemudian kita lihat lagi nih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Sebenarnya apa sih pengertian dari wakaf itu? Ini udah baik. Ini Guys. Apa nanti dua itu orang bukan berdaya 300 juga dengan etimologi yang kita kenal dengan kata lain yaitu lugawi yang berarti berhenti, berdiri tegak, dan menahan. Sedangkan kita lihat secara istilah nih teman-teman. Secara istilah itu wakaf ini merupakan menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya lainnya digunakan untuk kebaikan. Ini secara istilah menurut Muhammad Ibnu Ismail dalam Subuh as. Jadi bagaimana menurut perintah Rasul? Rekan-rekan bisa kita ketahui bahwasanya perintah Rasul itu kenapa begitu? Karena ketika kita sudah diberi, misalnya ketika diberikan wakaf, ada wakaf, maka disuruh menahan pokoknya. Kemudian dari pengelolaan wakaf tersebut barulah bisa disalurkan hasilnya. Seperti itu ya rekan-rekan. Dari hadis riwayat Umar bin Khattab, kita bisa melihat bahwasanya ada definisi lain dari wakaf itu sendiri, seperti harta asliyah, jangan dijual, jangan dihibahkan, dan jangan diwariskan. Ini menunjukkan bahwa benda wakaf tidak boleh kita jual, tidak boleh kita hibahkan, dan tidak boleh kita wariskan. Ini harus syaratannya sesuai dengan ya teman-teman di awal. Kemudian kita lihat di sini ada juga urgensi wakaf. Urgensi wakaf itu ada berapa? Di sini bisa kita lihat bahwasanya urgensi wakaf itu terdapat dua hal, yang dimana terdapat dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Nah, pada dasarnya nih teman-teman, rekan-rekan sekalian, dari penggunaan wakaf, ini berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan ajaran agama Allah perlu dilakukan oleh muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada sehingga tindakan dilakukan akan mendapat bahwa terjadi hubungan vertikal ini antara manusia dengan sang penciptanya, maka hubungan itu juga dengan hablum minallah. Selain itu, urgensi adalah dimensi ekonomi. Kenapa harus sosial ekonomi? Karena di sana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakafnya. Oleh karena itu dalam praktek wakaf, para pemilik harta yang juga sebagai wakif diibaratkan bisa mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya. Ini dari pandangan Islam. Teman-teman, kita bisa kalau ibadah wakaf masuk ke dalam domain ijtihad karena relatif terbatasnya dalil dan beragamnya praktek wakaf. Namun kita tidak menemui kata wakaf baik itu di dalam Al-Quran, tetapi kita bisa menemukan nih teman-teman kata-kata sedekah, kata-kata infak yang merujuk pada tindakan dan praktek-praktek wakaf. Nah, di sini terdapat dalil-dalil dan sekitar 46 hadis tentang wakaf. Salah satunya adalah Quran Surah Ali Imran
ayat 92 yang saya ambil, yang artinya kamu seringkali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya teman-teman sekalian, dari ayat tersebut, ayat ini merupakan ayat wakaf. Kenapa teman-teman? Karena asbabun nuzulnya ayat ini adalah sebab turunnya ayat ini karena disebabkan adanya kisah atau riwayat wakaf dari Abu Talhah. Dikisahkan Abu Talhah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang memiliki kebun bernama Bayruha yang tidak jauh dari Masjid Madinah sebagai harta yang paling dicintai dan dibanggakan. Kemudian suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa masuk ke dalamnya dan berteduh di sana serta minum dari airnya. Tak lama setelah kejadian itu teman-teman, maka turunlah Quran surah Ali Imran ayat 92 ini. Lalu dengan ketika Abu Talha itu mendengar ayat tersebut, kemudian ia segera bergegas untuk menemui Rasulullah dan berkata, aku ingin mengamalkan apa yang diperintahkan Allah untuk menyedekahkan apa yang kita cintai, wahai Rasulullah, dengan harapan mendapatkan kebaikan sekaligus simpanan di sisi Allah. Maka ambillah dan letakkan ia di tempat yang pantas menurutmu, terimalah kebun Bayruha, satu-satunya harta yang aku miliki sedekah. Aku serahkan kepadamu orang yang membutuhkan. Kemudian Rasulullah tentu menyambut Recording in progress. Dengan baik dan beliau berkata, inilah harta yang diberkahi, aku telah mendengar apa yang kau ucap dan aku menerimanya. Aku kembalikan lagi padamu dan beri kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Halo teman-teman, masih bisa dengar saya? Masih dengar gak? Jaringan. Di sini ada, kemudian ada Quran surah Al-Baqarah nih teman-teman, yang juga merupakan di mana artinya itu bisa teman-teman lihat sendiri, dan kejadian turunnya surah Al-Baqarah ini juga berkaitan dengan salah satu perang, yaitu perang Tabuk, di mana kisahnya, epiknya para sahabat pada saat perang ini, kas negara mereka kosong, mereka itu melakukan fundraising. Nah, seperti apa? Ketika itu Sayyidina Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab yang menyedekahkan separuh hartanya, dan dilanjutkan dengan Utsman bin Affan yang menyedekahkan 1000 ekor kuda dan perlengkapan perang lainnya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya aset-aset yang diberikan, sesuatu yang diberikan itu memiliki penggunaan jangka panjang. Maksudnya apa? Maksudnya tidak hanya sekali konsumsi, tidak hanya sekali pakai. Maka jumhur ulama itu sepakat. Nah, inilah yang dinamakan wakaf. Seperti itu, teman-teman. Kita next. Suaranya putus-putus. Sorry, mungkin kendala jaringan. Masih kedengaran jelas atau enggak nih? Masih. Jelas, Kak? Jelas. Nah, kita lihat jenis wakaf nih teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika kita berbicara tentang wakaf produktif, maka kita lihat aja, kita soroti langsung ke penggunaannya. Di sini ada dari kriteria penggunaannya ada 2. Yang pertama ubasyir atau zati dan mistismari. Nah, apa itu ubasyir atau zati? Ketika aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat, umumnya itu aset sosial. Contohnya apa? Contohnya makam. Setelah makam terus masjid, sekolah, itu kan merupakan aset-aset sosial. Kemudian bagaimana dengan aset mistismari? Nah, aset wakafnya harus diolah, diinvestasikan dahulu, dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat. Umumnya itu aset produktif. Nah, aset inilah yang akan kita bahas nih rekan-rekan sekalian, aset wakaf produktif. Nah, di sini kita masuk ke wakaf produktif. Apa sih sebenarnya wakaf produktif itu? Menurut Munzir Qashar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.
seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain sebagainya. Penjelasan di atas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf atau wakif dan penerima wakaf atau mauquf alaih. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga nih teman-teman definisi lain yang bisa kita simpulkan bahwasanya wakaf produktif itu adalah sebuah pengelolaan donasi wakaf umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Jadi diharapkan dengan ketika kita mewakafkan, mengelola wakaf yang didapatkan dari sang wakif, maka diharapkan ketika dikelola dengan manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, maka wakaf tersebut bisa menghasilkan surplus yang berkelanjutan, sehingga dari keuntungan-keuntungan atau surplus inilah yang kita salurkan atau kita didistribusikan kepada mauquf alaih. Lanjut ya rekan-rekan. Nah, ini merupakan kayak sejarah wakaf. Ya, ada sih yang sumber-sumber mengatakan bahwasanya wakaf perdana yang dilakukan di masa-masa kekhalifahan itu dari praktek wakaf Umar bin Khattab yang atas tanah miliknya di Khaybar. Umar meminta petunjuk kepada Rasulullah tentang tanah tersebut, lalu Rasulullah menganjurkannya untuk menahan tanahnya atau wakaf dan menyedekahkan atau menyalurkan hasilnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di masa kejayaan Islam, ada juga praktik wakaf pada Umar Abdul Aziz. Nah, siapa Umar Abdul Aziz? Kalau tidak salah saya, beliau merupakan cucu cicit keturunan dari Umar bin Khattab. Dan pada saat itu masa pemerintahannya kurang lebih sekitar 3,5 tahun kalau tidak salah. Beliau juga mengatakan carilah orang yang bisa membayar jizyah dan kharaj. Kalau kekurangan modal, berilah ia pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya dan kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih. Nah, kayaknya pernyataan ini lebih ke pendekatan konsep wakaf uang, di mana wakaf uang juga termasuk ke dalam konsep wakaf produktif. Di sini kita tahu bahwasanya ketika ada wakaf uang, ketika diberikan pinjaman wakaf uang itu kepada mauquf alaih, maka kita harus mengelola wakaf uang tersebut agar mendapat keuntungan-keuntungan atau surplus yang berkelanjutan. Kemudian kita lihat asal model perwakafan. Nah, di sini kita bisa lihat skema yang saya buat. Maaf ya kalau misalnya jelek, teman. Di sini ada wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya. Kemudian juga ada nazir yang mengelola wakaf tersebut. Nah, di sini kalau seandainya kita umpamakan seorang wakif ini adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang ingin mewakafkan hartanya lah ya kan. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 92 tadi, katanya berikanlah harta terbaik, katanya, harta yang dicintai. Menurut rekan, harta terbaik pengusaha itu apa? Apakah profitnya atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat profit itu kan belum terjamin nih, apakah akan terus naik atau bahkan rugi ya kan. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan, ketika seorang pengusaha ingin mewakafkan hartanya, lebih baik wakafkan berkaitan dengan mesin produksi atau bahkan perusahaannya. Jadi ketika mewakafkan perusahaannya kepada si nazir, nazir ini bisa mengelola wakaf tersebut sehingga hasil-hasil keuntungan ketika berhasil dikelola dengan baik akan diserahkan, akan didistribusikan kepada mauquf alaih, baik itu kepada sekolah, kepada rumah sakit maupun kepada
operasional dan operasional lainnya. Selanjutnya yaitu tentang gambaran singkat jenis-jenis wakaf. Nah, di sini kita bisa lihat, ini karena mungkin saya lewat HP, jadi agak berantakan sedikit skemanya. Teman-teman kan bisa lihat di sana bahwasanya digambarkan melalui skema. Di situ ada wakif. Seperti yang kita ketahui kan tadi, wakif itu adalah orang yang mewakafkan hartanya. Kemudian ketika wakif itu ingin mewakafkan hartanya, ia melakukan terlebih dahulu ikrar dengan nazir. Apakah wakafnya ini temporer, abadi, dan digunakan untuk didistribusikan kepada hanya keluarganya atau bagaimana, itu harus dengan ikrar tersebut. Kemudian benda wakafnya juga harus jelas, apakah aset bergerak ataupun aset yang tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian apabila wakaf tersebut telah diserahkan kepada nazir, inilah peran nazir. Mau dibawa kemana harta wakaf tersebut? Apakah mau ke dimensi sosial atau komersial atau produktif? Komersial dan produktif ya, teman-teman. Kalau seandainya sosial, berarti kan kayak langsung bisa dipakai, digunakan tadi kan, seperti makam, madrasah, masjid, dan lainnya. Kalau untuk yang komersial ini terbagi lagi ini teman-teman menjadi dua, yaitu real asset dan wakaf uang. Di mana aset di sini contohnya itu seperti pabrik, perusahaan, kemudian properti-properti lainnya, gedung, dan lain-lain lah gitu. Kemudian kalau wakaf uang ini kita bisa lihat contohnya itu kayak produk bank, terus instrumen pasar modal, dan direct investment atau properti. Ini contoh gambaran singkat jenis-jenis wakaf. Selanjutnya perkembangan skema wakaf. Nah, kita lihat nih teman-teman, untuk perkembangan skema wakaf ini kan ada poin A sama poin B. Di sini kita bisa lihat bersama. Poin A ini merupakan masa sebelum Turki Utsmani. Jadi pada zaman Imam Zuhri, pada zaman Imam Malik yang melaksanakan ini. Ketika implementasinya seperti ini. Wakif itu orang yang berwakaf menyerahkan hartanya kepada nazir. Kemudian nazir langsung memberikan kayak bantuan modal gitu untuk usaha maupun lain. Jadi ketika praktek ini berlangsung, adanya sanksi gitu, adanya kayak ragu-ragu apakah uang wakaf ini akan terjaga gitu kan. Ini contoh wakaf uang ya teman-teman. Apakah akan bisa terjaga kekekalannya? Recording stopped. Jadi catatan penting bagi nazir dalam mengelola untuk Recording in progress. pada zaman Turki Utsmani, pada saat Turki Utsmani itu berkembang, maka diubahlah, polanya udah berubah kayak di poin B. Contohnya gini, wakif mewakafkan hartanya kepada nazir. Kemudian nazir ini menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada kayak institusi negara gitu, perusahaan-perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, yang jelas imbal hasilnya. Kemudian imbal hasil itu dari keuntungan ini diserahkan lagi kepada si nazir. Jadi itu kan kalau bedanya wakaf ini sama pong itu, kalau wakaf ini tanpa bunga gitu. Jadi mereka tetap mengembalikan wakaf pong ini tadi. Jadi kan itu terjaga tuh, udah kekekalan barang karena dia itu uang kan. Nah kemudian dari hasil inilah, dari keuntungan dari imbal hasil inilah kemudian baru diserahkan kepada mauquf alaih. Dan ketika mauquf alaih tidak bisa mengembalikannya, ya tidak apa-apa, karena kan tadi apanya udah berubah, polanya udah berubah, seperti itu. Mas Wendy sudah pulang. Teman-teman masih dengar kan ya?
Dengar nggak sih suaranya? Masih Kak. Kemudian strategi dalam pengelolaan wakaf produktif. Kalau berbicara tentang wakaf produktif kan harus dikelola. Berarti kan berkaitan dengan bisnis. Kalau berbicara tentang bisnis, apakah selamanya rugi atau untung? Kita kan nggak tahu tuh selamanya bisa rugi atau untung. Tapi kan kita bisa mencegah jadinya kerugian yang maksimal. Intinya kita bisa meminimalisirkan kerugian gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama, apa ikrar wakaf? Apakah ada hal-hal yang melanggar ikrar? Yang kita ketahui terlebih dahulu yang harus jelas sekali teman-teman adalah ikrar wakafnya. Apa ikrar wakafnya? Itu harus jelas. Apakah wakaf uang? Apakah wakaf melalui uang gitu kan? Apakah real aset gitu, itu harus jelas. Kemudian ketika misalnya contohnya adek jadi wakif nih mewakafkan uang, jadi si nazir ini harus tahu nih bagaimana aturan-aturan dan acuan di dalam wakaf uang di negara Indonesia gitu. Pokoknya clearkan terlebih dahulu tentang apa ikrar wakafnya. Terus hal-hal yang melanggar ikrar tuh ada nggak gitu, harus jelas biar tidak ada dusta di antara kita. Iya gitu. Kemudian bagaimana dengan profesionalisme nazir dan track record gitu kan. Jadi untuk mengelola wakaf ini diharapkan nazir bisa bekerja dengan profesionalisme dan memiliki track record, di mana nazir memiliki kemampuan dalam berbisnis. Kalau misalnya nazir tidak memiliki jiwa entrepreneurship ataupun jiwa bisnis, maka sebaiknya si nazir jangan menerima wakaf uang, karena kan wakaf uangnya tadi harus dikelola terlebih dahulu. Takutnya nanti malah ruginya rugi yang maksimal kan. Jadi kan itu merupakan salah satu yang harus kita hindari. Pokoknya nazir ini merupakan kunci kesuksesannya dalam pengelolaan wakaf produktif seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah ada fraud, kelalaian dan keteledoran? Nah, kalau seandainya ada kelalaian dan keteledoran, ini mungkin memang ke arah rugi ya. Karena kalau misalnya dalam pengelolaan wakaf produktif ini kita tuh harus memberikan perhatian yang lebih kepada wakaf produktif ini supaya tidak terjadinya kelalaian dan keteledoran yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya, bagaimana dengan pelaksanaan manajemen risiko? Jadi untuk meminimalisir risiko, tentunya nazir harus memiliki mitigasi risk dengan mungkin melakukan pencadangan. Misalnya kalau setiap kali keuntungan ada hasil dari wakaf itu dicadangkan terlebih dahulu ketika mendapatkan keuntungan. Kemudian nazir juga bisa bikin parameter-parameter yang mungkin bisa dipantau yang menjadi batas wajar kerugiannya. Jadi kalau rugi itu nggak rugi kali gitu. Intinya kalau rugi tidak harus hilang semua, intinya gitu. Jadi setiap adanya risk management, jadi tetap adanya risk management yang harus dikelola dengan baik dan harus ada parameternya. Gitu. Nih, jadi kesimpulan di sini, wakaf itu merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak, dan sedekah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan pada saat ini menimpa masyarakat Indonesia, terutama kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif, diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Namun yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola secara produktif. Dalam pelaksanaannya, wakaf dikelola oleh nazir wakaf. Nazir wakaf harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga mampu mengelola wakaf secara maksimal.
Selain itu, perlu adanya regulasi peraturan perundangan wakaf yang memberikan urgensi bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tetapi pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial, yaitu untuk kesejahteraan umat. Dengan pemahaman baru dan pengelolaan wakaf produktif secara maksimal, maka diharapkan akan mampu mengatasi masalah yang saat ini sedang melanda umat. Jadi intinya, wakaf ini merupakan salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan yang bisa mengurangi pengangguran juga, yang akhirnya bisa ke arah kemaslahatan umat, seperti itu rekan-rekan sekalian. Sebelumnya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, kemudian jika misalnya ada juga mungkin berbeda sumber dengan rekan-rekan sekalian. Adek bukan maksudnya menggurui, Adek cuma mau sharing atau berbagi ilmu. Kalau misalnya nanti ada salah, mohon dikoreksi dan mohon diluruskan. Bapak Ibu sekalian juga mohon diluruskan ya Pak ya, kalau seandainya ada juga ada salah. Dan terima kasih perhatiannya kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan, dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Adik Herlina, karena telah memberikan ilmunya kepada kita, terutama tentang wakaf ya Kak. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Mahfud. Kepada Kak Mahfud, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Recording stopped. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfudin Effendi. Saya dari mahasiswa hukum STIE Syariah Bengkalis. Di sini sedikit ingin memaparkan beberapa hal terkait dengan wakaf yang berhubungan dengan wakaf produktif. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Sebentar. Mungkin sedikit, mungkin telah banyak nih kawan-kawan dari seluruh mahasiswa yang telah mendengarkan pemaparan dari saudari Adik Herlina, di mana memang apa yang telah dijelaskan itu sudah jelas ya kan, karena memang pembahasan yang ingin kami bahas juga berkaitan dengan hal itu. Bisa ditampilkan PPT-nya? Atau langsung saja? Boleh, host. Langsung saja lah mungkin ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Langsung saja kepada pembahasan. Udah kelihatan belum? Belum, Kak. Ya udah.
Oke, baik, langsung saja kepada pengertian wakaf. Walaupun tadi sudah diterangkan beberapa hal, mungkin sedikit mungkin ada yang berbeda atau hal lainnya. Langsung saja pengertian wakaf. Di sini dapat kita lihat wakaf dari segi bahasa artinya menahan atau berhenti. Kemudian secara istilah menahan sesuatu benda atau harta yang suci dan halal bentuk zatnya untuk tujuan kebaikan. Nah, untuk wakaf itu sendiri disebut dengan berhenti atau menahan. Maksudnya ialah orang yang berwakaf itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, lalu dia menyerahkan hartanya dalam bentuk uang ataupun barang kepada si nazir sehingga kepemilikannya menjadi berhenti. Nah, untuk itu dari sini dapat kita lihat bahwa wakaf itu juga menjadi instrumen penting di dalam Islam karena dampaknya itu terhadap pembangunan masyarakat sangat tinggi. Nah, ini sedikit mungkin walaupun mungkin tadi seminar udah dibahas apa itu zakat, mungkin sedikit untuk menyelaraskan bahwa zakat itu membersihkan, sehingga sangat penting, sifatnya sangat wajib gitu. Kemudian infak itu melemahkan harta, melemahkan dunia, sehingga infak itu suatu yang sangat penting bagi seorang muslim agar bisa menjadi yang ada di sekitarnya itu menjadi lemah. Nah, sedangkan wakaf itu jauh lebih penting. Jadi sepenting-pentingnya itu juga penting wakaf. Nah, wakaf itu jauh lebih penting dan strategis di mana ketika dia berwakaf, maknanya dia melepaskan apa yang dia lepaskan. Contoh dia mempunyai harta sebidang tanah, akhirnya dia lepaskan, tetapi dengan melepaskan itu bukan berarti memang secara kepenguasaannya itu telah menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi harta wakaf ini tidak lagi mempunyai kewenangan yang besar kepada si pewakif itu. Nah, kemudian kenapa dia harus dilepaskan? Karena dunia itu kalau tidak dilepaskan dia akan mengikat, dan menyebabkan kita terjebak di dalamnya, sehingga sebagian besar di kalangan para sahabat mungkin wakaf itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi juga sebuah prinsip dalam hidupnya. Nah, mungkin boleh dilanjutkan lagi. Selanjutnya, ini ada rukun wakaf. Jadi ini sudah diatur ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di sini ada wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Nah, orang yang mewakafkan itu telah diterangkan tadi bahwasanya bagaimana wakaf itu dapat dimanfaatkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seorang pewakif atau orang yang mewakafkan hartanya itu ialah ketika setelah ia mewakafkan maka tidak boleh dihibahkan, diwariskan, dijual, bahkan menjadi jaminan. Jadi di sini sifatnya sudah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memindahkannya asalkan ketika wakaf yang telah kita wakafkan namun berjalan 2 tahun, 3 tahun, nyatanya pun tidak ada kemajuan, maka dalam hal ini si pewakaf boleh memindahkan, boleh membeli lagi, maksudnya itu menjual tanah wakaf tersebut lalu diwakafkan kembali, sehingga dengan adanya itu ada dampak yang mungkin lebih baik, sehingga keuntungannya itu lebih besar dibandingkan yang pertama. Kemudian selanjutnya nazir, yaitu pihak yang mengelola. Nah, si nazir ini bukan berarti memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola, juga bukan merupakan deal of owner gitu sebagai pemilik sesungguhnya atas harta tersebut. Nah, bahkan si pewakif boleh
mengganti si nazir ketika terjadi kesalahan dalam baik itu kurang berkompeten. Makanya seorang nazir ini haruslah profesional begitu. Kemudian nazir dalam mengambil keuntungan boleh dari 10%, lebih dari itu tidak boleh. Nah, maka hal-hal yang lagi kemudian ada mauquf, yaitu benda yang diwakafkan. Apa yang diwakafkan itu? Nah, kalau seandainya dia mewakafkan tanah hari ini, teman-teman semuanya, bahwa wakaf sudah difahami, maksudnya itu udah berkembang di masyarakat. Yang diketahui masyarakat pada umumnya itu ialah wakaf dalam bentuk perkuburan, begitu, masjid dan pesantren. Nah, juga tadi sudah disampaikan Adik Herlina bahwa wakaf produktif itu lebih yang pada endingnya wakaf itu ialah menghasilkan surplus. Begitu. Kemudian lanjut dengan sirah, yaitu ijab dan qabul. Jadi sehingga di sini jelas dalam syarat mengenai wakaf tersebut. Kemudian peruntukan harta benda wakaf atas syarat yang tersedia. Jadi peruntukan harta benda wakaf ini untuk kesejahteraan umum, tidak untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Karena setelah ikrar wakaf diperuntukkan dan diberikan kepada nazir harta benda tersebut, lalu dikelola dan dikembangkan oleh si nazir. Kemudian sesuai dengan keperuntukannya, bahwa itu juga menjadi sarana dan kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan, serta penetapan harta benda dilakukan pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Nah, setelah ikrar wakaf, maka proses wakaf tidak dapat dibatalkan setelah ikrar wakaf. Kemudian si wakif tidak dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf. Namun nazir dalam menetapkan peruntukan harta tersebut yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi sebagaimana barang itu. Kemudian jangka waktu wakaf. Nah, dalam hal ini juga disebutkan sampai kapan wakaf itu bisa kita sepakati sesuai dengan keinginan yang mungkin kita sepakati pada awal daripada sirat. Selanjutnya di dalam ada di dalam. Oke, baik, langsung ke jenis-jenis wakaf. Mungkin tadi sudah diterangkan, langsung saja ke PPT 5, slide yang kelima. Selanjutnya di slide kelima. Baik, mungkin ada macam-macam wakaf produktif, wakaf pangan. Yaitu wakaf pangan berarti harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, wakaf pangan ini juga bisa diartikan wakaf lahan pertanian. Benda yang diwakafkan itu bisa berupa sawah, tanah perkebunan. Ini jika dari perkebunan sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, di samping itu juga ada wakaf hewan ternak. Dalam hal peternakan dilakukan dengan cara pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak. Masih di wakaf pangan. Nah, terus itu ada wakaf sarana air. Sama halnya dengan makanan, air juga kebutuhan kita sebagai masyarakat. Nah, namun di sini untuk memenuhi kebutuhan kita, karena itu perlu adanya wakaf air, yaitu dengan cara membangun sumber air berupa sumur di daerah-daerah yang memang kesulitan
untuk mendapatkan air yang bersih. Selanjutnya ada wakaf pendidikan yang dilakukan dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan. Nah, wakaf jenis ini juga dilakukan dengan cara melakukan dana wakaf untuk pembangunan seperti sarana pendidikan, ya kan, khususnya di daerah yang kurang maju atau terpencil, lokasi yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Karena tujuan jelasnya yaitu memberikan pendidikan layak bagi semua anak sekaligus mencerdaskan generasi penerus bangsa. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada wakaf ekonomi. Wakaf ekonomi adalah wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat di bidang sosial, ekonomi sekaligus bertujuan memajukan perekonomian masyarakat. Nah, di sini juga ada wakaf retail dalam wakaf ekonomi ini. Karena dia merupakan wakaf yang pengelolaannya fokus di bidang bisnis, perdagangan. Jadi sehingga nazir itu dia harus menjalin mitra, maksudnya harus juga memasarkan ke para pedagang sehingga dia dapat membeli hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, entah mesin cetak atau lain sebagainya, sehingga bisa dimanfaatkan dan hasilnya bisa dibagi begitu. Nah, kemudian selanjutnya nah, di sini ada wakaf kesehatan. Wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Nah, di sini juga ada rumah sakit yang bisa dikelola dan keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat jika ini diwakafkan. Nah, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit itu nantinya juga akan digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis untuk membiayai pengobatan orang-orang yang kurang mampu. Sebenarnya dari pembahasan yang kita bahas tadi, bahwa banyak sebenarnya contoh wakaf produktif yang bisa dilakukan oleh semua orang. Apapun harta benda yang kita miliki, maka sebaiknya lah kita berwakaf. Mungkin itu saja. Karena memang pembahasan sudah terbahas secara terperinci oleh saudari Adik Herlina. Mungkin sedikit ada kesalahan dari penyampaian saya selaku materi, bukan bermaksud untuk menggurui, namun hal ini untuk sharing. Oleh karenanya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mahfud atas penyampaian materinya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Dita Nurfatila dari Program Studi Akuntansi Syariah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya sedang duduk di semester 5. Sudah cukup rinci dari presentasi yang disampaikan oleh Kak Adik dan juga Bang Mahfud. Maka dari itu saya akan mempresentasikan secara singkat saja optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan umum.
Baiklah, ada latar belakang dari judul ini. Yang pertama yaitu wakaf merupakan suatu instrumen dalam Islam yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Yang kedua, salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah dalam sejarahnya, wakaf telah berperan dalam berbagai bidang seperti pengembangan sosial, ekonomi, dan juga budaya masyarakat. Selama ini, wakaf sering sekali diarahkan hanya kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan juga sebagainya. Dan untuk wakaf bergerak itu berupa uang, logam mulia, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan yang akan dibahas ini yaitu membincangkan tentang masalah wakaf benda bergerak ramai diperbincangkan baru beberapa tahun terakhir ini. Di antara wakaf benda bergerak yang banyak diperbincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash wakaf atau yang diterjemahkan dengan wakaf tunai atau wakaf uang. Indonesia ini sejatinya menyimpan potensi wakaf uang yang besar sekali. Tetapi potensi itu belum dikelola secara efektif dan belum juga dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Putus-putus, Kak. Jadi dapat disimpulkan dari latar belakang tersebut ialah jadi wakaf ini jika dikembangkan dan dikelola secara produktif dapat berperan sebagai salah satu alternatif bagi penanggulangan kemiskinan. Kemudian, pengelolaan wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umum harus dikelola dengan profesional tanpa mengabaikan peruntukannya sesuai dengan kehendak wakif. Kemudian, diperlukannya solusi dan juga strategi terkait optimalkan pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan umum bagi masyarakat agar wakaf itu sendiri dapat diberikan dan direalisasikan dengan baik secara keseluruhan. Recording stopped. Ada beberapa praktek wakaf uang di beberapa negara, misalnya yaitu di negara Sudan. Di negara Sudan ini juga sudah menjalankan wakaf uang sejak tahun 1987. Dia sudah membenahi manajemen wakaf yang memiliki kulit luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Kemudian ada di daerah Timur Tengah, wakaf uang ini sudah lama dipraktekkan di Mesir, misalnya di Universitas Al-Azhar, yaitu universitas tersebut itu sudah mengelola gudang dan perusahaan di Tusan Suez. Universitas tersebut selaku nasir hanya mengambil hasil untuk keperluan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Adit dan juga Bang Mahfud, Recording in secara progress. ringkasnya, wakaf uang adalah wakaf ditabung dalam bentuk likuiditas yang kemudian dikelola oleh nasir secara produktif dan hasilnya tersebut akan dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Menurut Syafi'i dan juga Ahmad berpendapat bahawa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurnanya prosedur pewakafan. Ada beberapa terdapat perbezaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai, iaitu menurut Imam Bukhari mengungkapkan bahawa
Iman Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh untuk diwakafkan dengan menjadikannya sebagai modal usahakan. Sedangkan menurut Al-Baqi, mazhab Syafi'i tidak melakukan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap jika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Ada beberapa komponen wakaf menurut hukum fikih, yaitu memiliki 5 pilar utama, yaitu ada wakif, yang kedua ada kontra wakaf, yang ketiga ada penerima manfaat, yang keempat ada harta atau mauquf, yang kelima ada mutawal. Ada beberapa manfaat wakaf uang. Wakaf tunai jumlahnya ini bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sekalipun ini sudah bisa memberikan dana wakafnya. Yang kedua yaitu melalui wakaf tunai ini, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Yang ketiga, dana wakaf tunai ini juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, hal ini dapat menciptakan kesadaran orang kaya atau orang yang mampu dari segi ekonomi terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai. Namun di balik itu ada hambatan di balik optimalisasi pengelolaan wakaf uang. Antara yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai dan juga kurang berkompeten. Yang kedua, budaya masyarakat yang belum memahami wakaf uang. Yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi tentang wakaf uang. Yang keempat, tidak ada dukungan pemerintah daerah mengenai wakaf uang. Namun di balik hambatan itu, ada solusi untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf uang itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia agar lebih profesional dan juga berwawasan syariah. Misalnya dengan memberikan pelatihan dan juga sosialisasi kepada nasihat untuk bisa lebih meningkatkan pengetahuan mereka. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat sendiri tentang wakaf uang. Karena kebanyakan masyarakat ini belum mengetahui belum sosialisasi ini kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu perlu adanya petunjuk pemanfaatan dana wakaf kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura. Yang keempat yaitu memperluas dan meningkatkan penerimaan dana wakaf uang, yaitu dengan cara bekerjasama dengan pemerintah daerah. Baik, sekian dari presentasi saya, moderator. Terima kasih kepada Recording stopped. atas penyampaian materinya mengenai Recording in progress. optimalisasi pengelolaan wakaf untuk kepentingan. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Kak Nurhalis Hussein dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari Kampus Ibnu Sina Batam. Kepadanya kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini mungkin bentar lagi azan ya, kalau nanti di break dulu kalau azan. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada panitia penyelenggara Seminar Nasional Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Dan mengenai tema yang diangkat, yakni tentang optimalisasi pengelolaan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik, tanpa memperpanjang waktu, judul yang akan saya bawakan di sini yaitu berkaitan dengan optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif. Dan mengenai wakaf tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya yang dimana sudah cukup jelas, sehingga di sini mungkin saya hanya mempersingkat. Untuk itu kepada host bisa menampilkan PowerPoint. Izin. Tahu saya langsung saja ya. Pak. Kita break sebentar ya azan sambil sudah terlihat kawan-kawan? Sudah. Baik, langsung saja mengenai wakaf dan pengelolaannya. Sini tadi sudah banyak dijelaskan sehingga saya mempersingkat saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, termasuk masyarakat Islam di negara Indonesia. Dan wakaf ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dikatakan penting karena merupakan suatu amalan kegiatan keagamaan yang digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan umat Islam menuju masyarakat yang makmur. Selanjutnya, wakaf
memainkan peranan ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Karena di sini dia berfungsi sebagai sumber pembiayaan, baik itu bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial lain, dan juga pertahanan. Dan di Indonesia sendiri, perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Dan kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, dalam hal ini haruslah dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga masyarakat. Selanjutnya pengertian wakaf sudah dijelaskan juga tadi, sehingga saya mempersingkat saja. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waqf, yang berarti menahan ataupun menghentikan, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan. Maksudnya adalah ditahan dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min sayyin fa innallahi alimun. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi dalam hal ini dijelaskan dan ditegaskan bahwasannya sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, maka dalam hal ini kita belum memperoleh kebajikan. Selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada 4, yaitu yang pertama wakif. Dalam hal ini orang yang akan memberikan wakaf. Selanjutnya benda yang diwakafkan. Jadi harus ada benda yang kemudian diwakafkan. Baik itu sudah dijelaskan tadi, baik itu berupa tanah, bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya mauquf alai atau penerima wakaf atau nazir. Dan yang terakhir yaitu ikrar. Dalam hal ini ada pernyataan wakaf, yaitu dari pemberi dan penerima. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, dalam pasal 6, selain 4 unsur yang dijelaskan di atas, dimasukkan juga sebagai rukun wakaf adalah peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Jadi harus jelas bahwasannya wakaf ini diperuntukkan untuk siapa dan dalam jangka waktu berapa lama. Apakah selamanya atau dalam beberapa kurun waktu saja. Selanjutnya wakif dan juga nazir. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan. Dan nazir adalah penerima wakaf. Dan dalam hal ini, nazir memiliki tugas yang sangat fundamental. Sebagaimana tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang berbunyi, nazir berkewajiban untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan sesuai tujuan, fungsi dan menentukan, dan juga mengawasi, serta melindungi dan juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Jadi di sini tugas dari seorang nazir sangatlah fundamental. Jadi orang yang kemudian menerima wakaf atau nazir, orang yang harus memiliki pengetahuan untuk pengelolaan tersebut.
Selanjutnya, pengelolaan dan manajemen wakaf. Wakaf harus dikelola dengan produktif dengan menggunakan manajemen modern. Dalam hal ini yaitu harus kemudian memahami konsep fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, seorang nazir harus profesional dan mengelola wakaf, dan untuk mengembangkan wakaf secara nasional diperlukan badan khusus yang mengkoordinasi dan melakukan pembinaan nazir. Dalam hal ini di Indonesia sendiri sudah terdapat Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya adalah wakaf produktif. Dalam mengupayakan wakaf agar kemudian berjalan secara produktif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, aspek kelembagaan wakaf, yang dalam hal ini untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan. Yang kedua adalah aspek akuntansi. Dalam hal ini adalah pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersional ataupun untuk tujuan tertentu. Jadi dalam hal ini, hal-hal yang kemudian berkaitan dengan perjalanan atau pengembangan wakaf, dalam hal ini harus dicatat atau dalam hal ini melakukan administrasi yang jelas. Yang ketiga yaitu aspek auditing, yakni melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Dalam hal ini melakukan pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya adalah pengembangan benda wakaf secara produktif. Adapun cara untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif yaitu melakukan pengumpulan ataupun melakukan investasi ataupun penanaman modal, yang dalam hal ini guna untuk mengembangkan benda wakaf tersebut. Baik, dari penjelasan yang saya uraikan tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya untuk mengoptimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif diperlukan seorang nazir yang kemudian mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga hal itu dapat digunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin singkat itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang keempat, Kak Nurhalis Hussein, karena telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Adillah Santri Wibowo dari STEBI Medan. Kepadanya kami persilakan untuk memaparkan materinya. Untuk para peserta, ketika narasumber menjelaskan materinya, untuk mematikan mikrofonnya agar kita bisa sama-sama mendengarkan yang dijelaskan oleh narasumber kita nanti. Sekali lagi kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Adillah Santri Wibowo, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Anu Kak, gimana caranya nge-share materinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, Ya, Ya, Em, Pak. saya gimana cara nge-share materinya ya? Bentar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kalau pula salawat dari salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para bapak ibu dan para hadirin sekalian. Mohon maaf sebelumnya kepada Kak Adilah. Mungkin sedikit ada kesalahan teknisi, jadi belum bisa memaparkan materi Kak Adilah. Jadi kami minta Kak Adilah langsung saja untuk menyampaikan materinya. Baik. Perkenalkan, nama saya Adilah Santri Wibowo dari kampus TB Al-Ulum Medan Terpadu. Di sini saya ingin membawakan tentang pengelolaan wakaf dan fungsinya. Adapun daftar peraturan perundangan wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan lain sebagainya. Adapun konsep wakaf, yang mana kita tahu bahwa wakaf adalah pemberian benda yang pemberian tersebut ditahan atau tahdidul asli seperti sedia kalanya, dan manfaat dari benda tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum. Harta benda wakaf juga harta benda yang memiliki ketahanan yang tahan lama atau memanfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakil. Nah, wakaf juga berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu ada peruntukan wakaf. Nah, 1, ada sarana dan kegiatan ibadah, 2, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Lalu yang ketiga, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, dan juga beasiswa. Lalu di pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Lalu di sini ada komponen wakaf. Nah, komponen wakaf ini terdiri atas 6,
Yang pertama yaitu wakif atau orang yang berwakaf. Nah, itu bisa perseorangan, organisasi, ataupun badan lembaga hukum. Yang kedua, ada harta wakaf. Lalu yang ketiga ada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang keempat ada nazir, yaitu pengadministrasian yang mengelola, yang melindungi. Ini juga bisa perseorangan, tapi minimal itu 3 orang. Bentuk organisasi dan juga badan hukum. Lalu ada mauquf alaihi, yaitu orang yang menerima wakaf. Nah, mauquf alaihi sendiri itu ditentukan oleh wakif, juga ditentukan oleh nazir, lalu dirubah dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Nah, yang terakhir ada KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, itu tadi ada 6 komponen wakaf yang dapat terketahui. Lalu selanjutnya ada pihak-pihak yang terkait dalam wakaf. Nah, satu ada wakif, tentunya nazir, meliputi 1 perseorangan, 2 organisasi, dan 3 badan hukum. Yang kedua ada mauquf alaihi, lalu pejabat membuat akta ikrar wakaf. Dilanjut dengan lembaga keuangan syariah, Persatuan Wakaf Umat. Juga ada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, nazir sendiri mempunyai tugas 1 melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 2 mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, 3 mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Lalu kenapa undang-undang kita membenarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu? Sementara dalam fikih wakaf itu untuk selamanya. Nah, jadi di Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara pewakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Nah, 1 ada tanah bersertifikat hak milik, 2 tanah bersertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara, 3 tanah bersertifikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain. Lalu juga ada tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musola, atau makam. Yang kelima, hak milik atas tarusun. Juga ada kapal dengan berat lebih 20 ton, termasuk wakaf benda tidak bergerak. Lalu, harta benda wakaf. Harta benda wakaf terdiri atas 3. Yang pertama, tidak bergerak. Yang kedua, bergerak berupa uang. Dan yang terakhir itu bergerak bukan uang. Nah, tidak bergerak, harta benda tidak bergerak itu seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan hak milik tarusun. Yang kedua, bergerak berupa uang, seperti rupiah atau konversi sertifikat wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah. Nah, yang terakhir, bergerak bukan uang. Yang dimaksud ini adalah yang tidak habis dipakai, kecuali air dan BBM, kapal, kendaraan, logam mulia, dan mesin. Juga surat berharga, hak atas benda bergerak atau hak sewa lainnya. Jenis harta wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari 1 benda tidak bergerak, 2 benda bergerak selain uang seperti logam mulia, surat berharga, kendaraan. Nah, yang terakhir juga benda bergerak berupa uang. Nah, adapun peran Badan Wakaf Indonesia yaitu 1 pembinaan nazir dalam mengelola dan pengembangan harta benda wakaf. Yang kedua, ada pengelolaan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, perizinan perubahan peruntukan. Yang keempat, pemberhentian dan penggantian nazir. Yang kelima, ada persetujuan dan penukaran. Dan yang terakhir,
pertimbangan pemerintah untuk memberikan saran dalam untuk meyakinkan di bidang perwakafan. Nah, penutupnya, jadi pengembangan model perwakafan modern dapat menambah deretan model baru wakaf. Pengadilan yang bersiap untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan modern wakaf lain kasus konvensional yang umum terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Adilah Santri Wibowo, dan mohon maaf tadi karena ada sedikit kesalahan teknis. Dari penjelasan Kak Adilah Santri Wibowo tadi, maka berakhirlah seminar kita pada siang ini. Dan terima kasih kepada narasumber yang telah mau memberikan ilmunya kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta karena telah hadir ikut bergabung dalam acara seminar online ini. Nah, di sini kita bisa mendengarkan tadi apa saja yang telah dijelaskan oleh para narasumber kita mengenai wakaf, apa itu wakaf, syarat rukun wakaf, dan macam-macam wakaf. Nah, di sini saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan, dan untuk sesi kedua ini saya cukup sekian, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.